Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Kita akan ajak Anda untuk mengupdate bagaimana kondisi terkini langsung dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, di mana masih ada sejumlah titik yang terisolir karena terdampak banjir dan juga longsor yang terjadi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Utara. Di mana 49 warga dari Kecamatan Latimojong ini terpaksa untuk berjalan kaki pemirsa untuk menuju ke posko pengungsian di Blopa. Jadi jalan poros penghubung antar desa di Kecamatan Latimojong ini belum dapat diakses oleh kendaraan dan relawan serta TNI Polri ini membantu menggunakan sepeda motor trail agar distribusi bantuan, makanan, obat-obatan ini juga dapat terakomodir. Selain itu juga petugas gabungan menggunakan helikopter serta juga menggunakan tali swing untuk menyeberangi sungai. Hingga hari ini ternyata masih ada 16 desa yang terisolir akibat banjir dan juga longsor. Dan ini juga merupakan yang dilakukan oleh tim SAR gabungan hingga kini juga terus fokus untuk mengevakuasi warga dari desa yang terisolir di bantaran Sungai Latimojong. 10 warga dari desa Tibusan telah dievakuasi menuju posko utama di lapangan Andi Jema, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan bahu-membahu mengevakuasi warga dari desa Tibusan, Kecamatan Latimojong yang sebelumnya sempat terisolir karena banjir yang melanda wilayah itu. Warga kemudian dipindahkan karena dikhawatirkan mulai kekurangan kesediaan bahan pangan dan juga untuk menghindari bahaya meluapnya kembali air Sungai Latimojong. Jadi hingga saat ini warga masih terus dievakuasi kondisinya. Baik, kita juga akan ajak pemirsa untuk update bagaimana kondisi terkini langsung dari Kabupaten Luwu. Sudah ada rekan kami Syamsul Ma'arif. Selamat pagi Syamsul, bagaimana informasi terkini langsung dari sana? Silakan. Baik, pagi Rati, Sira dan pemirsa. Saat ini saya tengah berada di posko induk bencana banjir dan longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, dan saat ini saya berada di antara bantuan-bantuan yang nantinya akan dikirim ke sejumlah lokasi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan ini yang saat ini masih terisolir akibat akses yang menuju ke sejumlah desa tersebut terputus akibat longsor yang terjadi pekan lalu, karena memang saat ini masih banyak sekali desa, ada sekitar 16-an desa yang saat ini masih terputus aksesnya untuk menuju ke sana, sehingga pengiriman bantuan untuk ke lokasi-lokasi tersebut harus menggunakan helikopter. Nah, di sini biasanya ada sekitar 3 unit helikopter yang akan digunakan untuk menyalurkan bantuan. Ada dari TNI Angkatan Udara, kemudian dari BNPB, dan juga dari Polda Sulawesi Selatan yang biasanya menyalurkan bantuan-bantuan ke lokasi-lokasi yang terisolir akibat bencana banjir dan longsor ini. Tentunya tadi kami sempat berbincang sejenak dengan personel dari Angkatan Udara menyebutkan bahwa biasanya dalam sehari ada sekitar 3 sorte atau 3 penerbangan helikopter untuk mengangkut barang-barang bantuan. Hal ini dikarenakan tim gabungan terkendala cuaca buruk, karena memang saat ini untuk di wilayah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, dari pantauan kami juga saat ini masih mendung, sementara dini hari tadi juga terjadi hujan, dan informasinya untuk di wilayah Kecamatan Latimojong saat ini juga masih terus terjadi hujan, sehingga inilah yang menjadi kendala dari tim gabungan untuk menyalurkan bantuan-bantuan yang ada menumpuk di tempat ini. Dan tentunya banyak juga warga yang saat ini masih berada di posko-posko pengungsian. Ada 400-an lebih warga yang terpaksa harus mengungsi karena mengungsi dari kampung-kampung mereka yang terkena banjir. Memang saat ini banjir sudah mulai surut, namun tentunya akses menuju ke lokasi perkampungan warga juga masih terisolir, sehingga masih menyulitkan untuk melakukan pendistribusian bantuan. Dan memang ada beberapa lokasi yang dijadikan tempat pengungsian, diantaranya ada masjid di Desa Pawang, kemudian masjid Desa Malela, dan masjid Cimpu. Ada ratusan warga yang mengungsi di tempat ini, dan saat ini sementara dilakukan persiapan akan kedatangan helikopter yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pendistribusian bantuan. Adapun bantuan-bantuan yang sangat dibutuhkan oleh warga, diantaranya makanan siap saji, kemudian air mineral, obat-obatan, kemudian perlengkapan bayi dan perlengkapan untuk perempuan dewasa.
tentunya tim gabungan saat ini terus berupaya untuk melakukan pendistribusian karena yang saat ini warga masih sangat membutuhkan bantuan, utamanya lokasi-lokasi yang saat ini masih terisolir. Dan di tempat ini masih banyak juga relawan-relawan termasuk dengan TNI Polri, tim Basarnas yang masih terus bersiaga di tempat ini untuk melakukan pendistribusian sambil menunggu apakah nantinya cuaca mendukung untuk melakukan penerbangan, karena informasinya jika cuaca memungkinkan untuk melakukan pendistribusian bantuan dengan menggunakan helikopter biasanya hingga 6 sorti atau 6 kali pengiriman bantuan. Namun jika kondisinya tidak memungkinkan biasanya maksimal hanya 3 kali sorti bantuan dalam satu hari untuk satu helikopter. Baik, mungkin itu dulu laporan dari Luwu. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio di Jakarta. Iya, Samsul, kalau tadi Samsul katakan bahwa distribusi bantuan ini juga bergantung pada cuaca begitu ya. Artinya cuaca pada pagi hari ini seperti apa? Baik, untuk cuaca pada hari ini mendung, berawan, dan memang dini hari tadi sempat terjadi hujan dan informasinya untuk lokasi-lokasi desa yang masih terisolir memang sangat tidak memungkinkan untuk didekati oleh pesawat atau didekati oleh helikopter karena tertutup awan. Seperti memang untuk di atas atau di langit di kecamatan di atas lapangan Kabupaten Luwu ini memang terbuka, namun ketika menuju ke lokasi daerah yang terisolir di sana awan menutupi gunung yang terdapat perkampungan-perkampungan warga yang saat ini masih terisolir. Inilah yang menjadi juga salah satu kendala bagi petugas tim gabungan yang menggunakan helikopter untuk mendekat ke lokasi yang dituju untuk melakukan pendistribusian bantuan. Memang jika di sini bisa diberangkatkan, namun belum tentu lokasi yang akan dituju awannya terbuka sehingga bisa ditempati untuk mendistribusikan bantuan. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Syamsul Ma'arif melaporkan langsung dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, dan selamat bertugas kembali, jaga keselamatan dan juga kesehatan selalu.